Hai, aku mau ngasih tau kamu kalau sekarang di Mahindra Transport itu udah ada servis makannya loh, dan harga tiketnya juga nggak naik. Dari harga tiket 150.000 itu kamu udah dapat servis makan dan biaya perjalanan kamu dari tempat penjemputan ke tujuan yaitu Pekalongan. Tunggu apa lagi, jangan lupa pakai Mahindra Transport ya. Mas, sebelum gua kenal sama Alin, lu tahu kelakuannya dia kalau rokoknya habis, Mas, kirimannya telat. Tiap hari ngetem di tempat wudhu, Mas. Ini tempat wudhu nih, tembok begini kan. Ini orang wudhu nih, rakyat. Ini kan tembok ya. Orang kalau biasanya wudhu, Mas, kalau dia lagi pakai jam, kan dilepas dulu, Mas. Ditaruh di atasnya sini di tembok ya kan. Nah, orangnya wudhu di sini nih. Jamnya taruh di sini. Munib dari baliknya, Mas. Dipungutin sama Munib. Jadi ini ilmu buat gua dan gua praktekin, Mas. Gua ngamatin dia gitu kan, dia lebih senior dari gua, lebih duluan di situ. Gue liatin, ini bocah ngapain malingin jam? Nih, lu ngapain lu? Wis salah, kon meneng baik, iki urusannya nyong. Namanya bocah Pemalang, Mas, bocah warung pring. Udah gitu tau gak lu? Begitu dia ngambilin jamnya, terus dia bikin papan pengumuman, tulisan di papan pengumuman kamar mandi, Mas. Barang siapa kehilangan jam, harap hubungi Munib kamar 13. Jangan lupa 234 di Samsu rokok. Anjing gak, Mas? Kerjaannya dia kalau weslannya telat, rokok kagak punya, dia mau ngutin jam orang, Mas. Lah orang kan pada nyari, Mas ya. Wah, gimana nih baca pengumuman, nyamperin ke dia, Mas. Wah, nih makasih ya udah lu temuin jamnya gitu. Ini rokok buat lu. Wah, hebat sekali gue bilang. Bisa begitu caranya. Gua ini berbagi pengalaman. Tuh Munib kelakuannya dulu kayak gitu. Orang-orang pondok tuh aneh-aneh, Mas. Nah, ada lagi nih, namanya Kaji Edan, Mas. Orang Surabaya, orangnya ganteng banget, Mas. Gue yakin lah, lu kalau cewek-cewek zaman sekarang ngeliatin dia, udahlah, udah kaya, ya kan, ngajinya pinter, ganteng lagi. Wah, tapi kelakuannya, Mas, stres. Lu tahu, Mas, Pondok Al-Falah 2 itu kan tengahnya taman ya, Mas. Tengahnya taman, dikelilingin kamar-kamar. Lah kita ini, Mas, biasanya kalau nongkrong di depan kamar itu kan di pinggir taman itu ya. Nah, si Kaji, Mas, datang pulang madrasah, biasanya kan kalau orang normal, Mas, orang lagi pada rame di pinggiran begitu kan lewatnya pinggir ya, Mas. Dia kagak, Mas, nekat lewat tengah di jalan di teman, kan disorakin orang banyak ya, Mas. Disorakin orang banyak, Mas. Orangnya malu banget, Mas. Lu tahu kelakuannya di waktu malu, Mas? Sarungnya, Mas, ini sarung diangkat, Mas, ke atas, nutupin kepala dia. Jangan disorakin, gue malu, sambil lari begitu, Mas. Lu tahu, Mas, kagak pakai sempak orangnya, Mas. Kebayang nggak lu, Mas? Dia lari sambil gandul begitu, sarungnya diangkat tutupin kepalanya. Jangan sorakin, gue malu gitu. Anjing, gue bilang. Stres gue bilang. Ada ya orang kelakuannya aneh-aneh begitu ya, macam-macam kelakuannya, Mas. Sarungnya dipakai buat nutupin kepala, diangkat, otomatis kan bawahnya kebuka, Mas. Kagak pakai sempak. Aduh. Ya begitulah, Mas, teman pondok. Kalau lulusan peloso, Mas, insya Allah lah rata-rata jadi orang bermanfaat semua. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi kiai, ada yang jadi ustadz, semuanya macam-macam lah. Teman gue yang Pemalang tuh pada jadi guru madrasah dong semua. Munib doang nih yang ikut kerja di HR. Wah, gua dulu pernah, Mas, ketiduran di kelas, ditimpa gua sama Gus Kausar pas lagi badalin Pak Sohi dulu, ngajar gua di kelas 1 Sanawi dulu. Namanya orang pondok, Mas, tidur cuma setengah jam, seperempat jam, tulis tiduran terus. Wah, gua ditimpa penghapusan, Mas, sama Gus Kausar. Dia ngelemparnya dari depan. Wah, plok, gendut, tani, turu gue ngaji kok turu. Gus, masih ingat gue, galak banget dia dulu. Kenangan-kenangan gue, tapi sekarang beliau, wah, udah terkenal banget. Gue ikut bangga, Mas. Gue bangga, gue pernah dilempar penghapus sama dia, sama beliau.
Kalau absen mah kagak mas. Gue pernah mas bolos ya, bukan bolos sih, lebih tepatnya emang nggak ngaji subuh gitu. Pernah gue sekali dulu nggak ngaji subuh, dipanggil semua mas. Kelas 3 waktu gue kelas 3 sipir, kelas 3 ibtida. Kan kalau di pelosok ibtidanya cuma sampai kelas 3 mas. Dipanggil tuh berapa orang ya? Ada kalau 8 orang lah yang pada nggak ngaji dari tiap kelas. Kumpulin semua. Gue urutan nomor 6 atau nomor berapa? Duduk mas begini. Guru gue di depan. Duduk di depan kelas itu. Beginilah sila tanyain. Gue lapor ngaji. Satu persatu teman gue tanyain. Ketiduran Gus. Ketiduran Pak. Kamu kamar berapa? Kamar 4 Pak. Pukul 4 kali mas. Tas. Wah. Wes mau pergi. Ada lagi sebelahnya habis tanyain. Kamu kamar berapa? Kamar 1 Gus. Pukul 1 kali mas. Pak. Wah anjir gue udah mikir nih. Wah ini berarti dipukulnya jumlah kamar nih. Gue bilang mati gue kamar 13 mas. Wah. Tanya lagi berapa? Kamar 7, kamar 8. Pak sampai 7 kali. Giliran gue mas. Gue tanyain. Yan, gue kamar piro? 13. Kamar piro? 13. Piro? 13 sih. Wah. Blepok. Wah, 13 kali, Mas. Sakit banget badan gue. Tapi rasa sakit gue hilang, Mas. Begitu orang di sebelah gue ditanyain, "Kamu kamar berapa?" 34 sih. Wah. Hilang gue sakit. Sakit gue hilang. Sebelah gue kamarnya 34. Kan gue bangun ya, anjir gue udah marah-marah, mas udah dongkol dalam hati mas. Kamar gue ngapa 13 gitu. Sebelah gue ternyata ditanyain, kamar lu berapa? Kamar kamu berapa? 34 nih. Wah ketawa gue mas. Mati lu, gue bilang. Lu makan untuk penggaris besi, gue bilang. Penggaris besi mas. Kadang mukulnya pakai, lu tau nggak? Nako kan ada besinya tuh yang panjang, kaca. Nah itu. Kan nggak boleh berdoa mas ketika di kamar kecil. Sekarang hukumnya apa mas? Sunnah, wajib atau makruh? Itu aja sih. Anak-anak pondok itu biasa mas. Kita di batasan yang penting jangan melakukan sesuatu yang haram. Makruh tuh kadang dimakan juga mas. Makan sambil berdiri, merokok, mandi telanjang diliatin orang. Ya makruh mah bukan disepelein mas, tapi mereka tahu batasan mana yang haram, mana yang wajib itu aja. Terakhir soal pelosok kapan mas? 2 tahun lalu kayaknya. Habis pandemi itu gue kesana sekali. Soal Gus Faruk. Gue dulu kan masa-masa terakhir gue di pondok, gue ngodam mas. Ngodam itu jadi khodam. Apa ya? Pembantu kiai lah. Ikut di dalam. Gue ngodam di Gus Faruk. Terakhir alumni Ponpes Lirboyo tahun segitu banyak mas. Gue sering banget kan nongkrong gue di Lirboyo. Mas anaknya kirim ke tarik mas mondok tuh nggak bisa dipaksain. Zaman sekarang tuh apa anak nggak bisa dipaksain mas. Mondok tuh harus dari hati. Nggak semua orang bisa kayak gue pelarian akhirnya jatuh cinta.